gue coba memaksimalkan dengan gue yang apa adanya gitu. Toh pun akhirnya gue berpikir rezeki nggak bakal ketukar kan. Jadi itu yang bikin gue tenang. Rezeki nggak bakal ketukar, tapi kalau misalkan lu nggak ngapa-ngapain nggak bakal dapat rezeki juga lu, bener. Kate Benyamin apa? Ya. Dulu pertama kenal Syakir itu gue sekamar sama Lubis juga, Bis ya? Iya. Sama Lubis juga sekamar itu pertama kenal Syakir. Ini orang takut ke kamar mandi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini gue senang banget karena alhamdulillah akhirnya gue punya studio sendiri untuk di YouTube Syakir Daulay Entertainment ini. Gue sering ngeliat podcast gitu, jadi kayaknya gue pengen juga gitu ya podcastan gitulah, kita ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu kayak Deddy Kobuzer kan abis bikin podcast nikah. Nah, tapi gue masih bingung nih. Di episode pertama ini gue mau ngajak ngobrol siapa ya? Atau kayaknya lebih menarik kalau episode perdana ini ngobrolin tentang gue pribadi yang belum banyak kalian tahu. Nah, gue sebenarnya hari ini ada ngundang temen gue, tapi dia nggak tahu kalau gue mau ajak dia ngobrol. Ini dia temen gue deket banget dari pesantren, dari keluar pesantren. Tahu lah pokoknya A sampai Z gue. Tahu semuanya, dia benar-benar dulu juga yang bantuin gue ngerintis karir juga gitu ya kan. Dan dia banyak tahu tentang gue yang orang mungkin banyak nggak tahu. Coba kita panggil aja Aksa mana Aksa? Nah, Aksa, nah ini sini. Nih, udah. gue kaget. Apaan nih? Oke, jadi kan semalam gue bilang. Udah lama kita ketemu besok gue mau ngobrol-ngobrol lah. Pertama lu tuh ngundang lu ngajak gue ketemu tuh bukan buat konten nih gue. Nah ini dia Aksa Novaldi ya. Aksa Novaldi ini teman gue dari dulu ya saya. Iya. Lu nganggep gue temen nggak dari dulu? Enggak sih. Enggak betul temen. Cuman kayaknya omongan lu dari tadi kayak agak berlebihan ya. Apaan berlebihan gimana? Diminum dulu. Minum dulu ya guys. Ya masih air putih nih. Gimana? Kalau sama gua air putih terasa air bening kan? Iya, bening banget emang airnya. Insya Allah. Sa, gimana kabar lu, Sa? Alhamdulillah sehat baik. Gue mau minta tolong sama lu. Ini kan episode perdana. Sebenarnya gue bukan podcast. Gue pengen namain ini Deep Talk. Sedikit ya. Masih kayak gitu ya. Ya banyak orang nggak tahu apa satu. Gue orangnya kadang suka gitu ya, random gitu ya. Nah, gue pergerakan lu tuh kadang nggak, kan emang gue dari dulu tuh nontonnya Raditya Dika, Indra Primawan gitu ya, absurd gitu. Nah, gue mau minta tolong sama lu, Sa. Ini episode perdana. Gue belum ngontek-ngontekin temen gue gitu buat deep talk bareng gue. Ya mungkin next bisa ngobrol sama teman-teman gue gitu. Yang lain mungkin bukan cuma teman artis, ada teman-teman gue kayak misalnya si Lubis, ya Bes ya. Nah, bisa si Lubis atau bisa siapa, pokoknya dulu teman-teman gue dari perspektif mereka gue tuh gimana. Nggak apa-apa, jujur maksudnya. gue manusia gitu. Gue kadang ada minus, ada plusnya gitu. Kadang ada plusnya, kadang ada kelebihannya juga. Bener. Ya manusia punya kelebihan dan kekurangan memang. Iya, gue juga gitu. Gue punya kelebihan sama plusnya juga gitu. Iya, memang. Sama dong. Lu bikinin kopi. Memang. Masuk aja ya? Memang. Lu support dong. Ini gue support banget kan, gue support banget, gak gue benerin kan. Lu kayak gimana gue support, tenang aja. Gak usah lama-lama, Sa, langsung aja deh. Kita deep talk nih, lu udah lama ketemu gue. Gue pengen ngobrol sama teman lama gue. Mungkin ya mereka juga mungkin bisa tahu Syakir Daulay dari sisi lain gitu kan. Mungkin selama ini lihat di sosmed. Lu kan temen gue yang nemenin gue dari pesantren tidur bareng gitu kan, mandi bareng. Ya gitulah pokoknya lah. Pesantren. Ya benar. Iya pokoknya banyak lah. Silahkan, gue persilahkan lu untuk menjadi host. Tiba-tiba gue ditunjuk jadi host ini. Untuk menjadi host di sebuah kehormatan, menjadi host di
Deep Talk, konten Deep Talk pertama gue di studio pertama di episode perdana juga. Silakan Sa. Ini kalau cocok lu resign aja dari kerja lu yang biar lebih. Gua tuh nggak jelas kerja enggak gitu. Oh gitu. Mungkin nih di Zoom gua agak tertekan. Gua juga kaget soalnya tiba-tiba suruh konten ini gimana nih, bingung nih gua. Ya kayaknya banyak ya pas pandemi gitu ya, kerja enggak gitu. Kayak palu gada gitu. Kerja yang enggak kadang-kadang palu juga. mau gua ada gitu ya kan. Lebih kayak gitu nggak sih? Iya bener. Apalagi sekarang kalau misalkan bisa dibilang kerja gua tuh sosial media analis. Sosial media analis apa tuh? Bahasa universalnya pengangguran lah. Pengangguran yang suka merhatiin sosmed. Iya, kita merhatiin sosmed aja gitu, analis kita menganalisa sosmed. Oke, lu sekarang gua kasih kesempatan buat nge-hostin gua, kulik apapun tentang gua yang orang nggak tahu. Oke. Ya siapa tahu lu cocok ya kan, lu bisa jadi host di Sakir Dole Entertainment gitu ya kan. Siap. Tapi Ini ya lebih ke ngulik ya, jangan ngejilat. ya enggak, tenang aja. Gua masa yang gua ngejilat sih? Gitu kan. Karena banyak kadang temen-temen gue udah lama gak ketemu nih, sekali ketemu ngejilat. Loh, Astagfirullah. itu kan yang saya lakukan. Itu kan yang saya lakukan, enggak. Tapi nih mereka nggak tahu ya, kita punya satu geng yang bener-bener tulus banget sama gue dia gitu. Justru anak-anak bandel dulu ya. Iya. Anak-anak bandel tapi sama gue tuh tulus banget gitu ya kan. Halo BTF, namanya BTF ya. Brother Tenyom Farms. Brother Tenyom. Tenyom kan dibalik Monyet. kirain dibalik lubis kan? Enggak, di balik lubis gedean kalau dibalik lubis. Agak gede kalau lubis. Halo teman-teman BTF semua. Nih, gimana? Silakan lu kulik gue dari pertama lu kenal gue, first impression pesantren gimana sekarang? Gua boleh ngerokok nggak sih di sini? Silakan. Boleh ya? Boleh dong. Biar enak ya, biar enjoy. Ya, kalau bisa nanti kasih sponsor rokok ya. Ya, tolonglah Kamel. Bebas lu, lah kayak Di sini boleh nyebut brand juga kan? boleh, bebas pokoknya, Bebas ya? Bebas lah ya? Masih awal bebas. Kita bakar rokok dulu. Santai, kayak baru aja sama gue tuh nggak pernah ngelarang temen gue gimana mabok depan gue juga nggak apa-apa. Mikir tapi. Mana Yang mabuk depan Zakir mikir tapi. Iya. Siapa yang mau? Dan ternyata pada minggir dulu. Kayak pernah kita jalan waktu itu ya, traveling kemana gitu bareng anak-anak. Kayak udah tiba-tiba nunggu gua tidur baru pada minum. Iya, memang bocah-bocah kurang ajar itu ya. Emang salah satu saya lagi. tapi gue pengen nanya ke lu nih ya. Oke, mulai pertanyaan pertama. Mulai lah. Kita menanya Sakir pertama lah ya. Gimana lu dengan perduniaan entertainment lu? Enak atau enggak? Iya, gimana? Enggak langsung deep talk juga sih. Gue pengen tahu aja. Gue kan udah lama udah lama nggak kontek-kontekan, udah lama nggak keep in touch gitu kan, udah beberapa sama sih anjir. Masih aman. Sama, maksudnya banyak juga temen-temen yang lain nanya gitu kayak, "Ih, enak ya Sakir sekarang jadi artis," misalnya kayak gitu. Enggak juga anjir gitu. Dengan 1 juta follower lu di Instagram sekarang biasa aja masih kayak ya alhamdulillah ada sisi plusnya, tapi tanggung jawabnya tuh jauh lebih gede gitu. Jauh lebih gede. Iya. Kayak kadang gue juga berpikir gitu kayak, ih enak ya jadi lu gitu kan, nggak punya tuntutan apa segala macem. Tapi pikiran Pak. Jadi artis tuh pikiran coy. Maksudnya kayak apalagi dunia persaingan artis tuh gila-gila kan. Tapi untungnya ya lu tahu kan, gue sama Habib kan. Jadi gue ada yang inilah. Wah kalau enggak gila kali gue. Iya serius. Apalagi yang kemarin pressure. Wah. Apa ya, dunia artis tuh dunia termasuk dunia tipu daya juga sih. Kuat-kuatan gitu gak sih? Kuat-kuatan kayak dunia artis tuh terlihat apa ya? Glamor, terlihat indah. Tapi di dalamnya juga banyak durinya gitu. Kayak mawar gitu. Di dalam banyak duri. Pada akhirnya kayak gue pernah sering sih kadang gitu ya. Kadang tuh gue kalau lagi buru-buru naik Gojek gitu ya. Nyebut tuh Gojek, Grab semua deh. Siapa lah duluan masuk lah. Kayaknya butuh sponsor. Gue naik ojek online, terus kayak ojek online tuh bilang gitu, ojek online masih muda gitu, kayak enak ya bang jadi artis gitu, nggak kayak kita nih, gue bilang bang gitu.
Sama aja, orang mau jadi apa juga ujian hidupnya sama aja, gue bilang gitu. Susah-susah juga gitu. Kadang ada titik di mana kita juga kayak capek gitu ada. Gitu sekarang kayak, tidak perlu. Iya. Perartisan Jadi, kalau gue jadi artis mungkin gue enak tuh bang, kata dia gitu. Ya belum tentu bang, bilang gitu kan. Belum tentu nih, lu yang rezeki yang lu dapet sekarang, gue bilang dengan segitu lu bisa ngasih anak bini lu, udah lu tenang gitu. Ini dunia artis, gue bilang gitu. Belum ada nih artis-artis kadang dia pendapatan per bulannya misalnya pendapatan per bulannya 20 juta, tapi gayanya 50 juta. Lu bayangin dia nyari 30-nya lagi buat bergaya gitu. Tapi alhamdulillah kalau gue kagak. Gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kayak ya mungkin jadi ojol gitu ya, alhamdulillah gitu, mereka nggak harus mikirin sel, udah gue ngojek pakai apaan aja. Tapi artis tuh kadang, wah gue kalau dilihat orang gimana ya, wah gue kalau ini gimana, kalau ini gimana ya, masih banyak pikirannya, banyakan pikiran artis sumpah gitu. Cuman kita kan harus tetap terlihat cool, bahagia di depan kamera gitu. Gue juga kadang mengalami itu gitu, jujur gitu. Tapi gue akhirnya pelan-pelan belajar sampai akhirnya ya udahlah gitu. Kayak gue ketika orang-orang sibuk bersaing ya, gue coba memaksimalkan dengan gue yang apa adanya gitu. Toh pun akhirnya gue berpikir rezeki nggak bakal ketukar kan. Jadi itu yang bikin gue tenang. Rezeki nggak bakal ketukar, tapi kalau misalkan lu nggak ngapa-ngapain nggak bakal dapat rezeki juga lu, bener. Kata Benyamin apa? Kalau rezeki emang nggak kemana, tapi kalau lu nggak kemana-mana nggak bakal dapet rezeki. Nah, itu dia Benyamin. Itu dia. Nah, balik nih sekarang gue nanya ke lu gimana sekarang? Sekarang gua masih tidak ngapa-ngapain. Masih dengan kehidupan gue yang tidak ngapa-ngapain itu sih. Ya, tapi seribet-ribetnya dunia artis ya gue bersyukur dengan itu. Kadang gue bisa bantu orang, bisa bantu agama gitu ya kan, bisa bantu guru gua gitu. Gua seneng itu. Ya, bantuin gua lah kalau gitulah, kalau lu bisa bantuin. Bantuin gua lah kalau gitulah. Kalau ini viewersnya di atas 100.000 kayaknya cocok lah ya kita hire lu jadi host. Ini gue nggak ngejilat ya, gue bilang langsung loh, gue bilang langsung kalau lu. jilat itu. Hah? Enggak jilat bro, kayak gitu tuh nggak ngejilat. Ini gue langsung mengutarakan, kecuali kayak Skir ganteng banget, bisa lah gitu. Nggak jilat. Itu bukan itu bukan ke ngejilat sih, lebih ke apa ya, lebih ke LGBT lu ya. Bilang orang tiba-tiba ganteng. Warna-warni dong. Terus apa lagi? Tapi gue ya intinya gue kalau ketemu temen-temen gitu, gue nggak pernah gue artis gitu lebih dari mereka, enggak. Nih ya, kalau sama temen tuh mau jadi apapun lu, jangan pernah merendahkan mereka. Itu aja. Merendahkan tuh bukan cuma dari mulut. Kadang ketika lu nggak ngopenin mereka atau apa, itu juga udah merendahkan. Jadi gue mau jadi apapun gitu. Gue nih misalnya, kadang sepadet-padetnya gue nih ketika lagi acara gitu, seminar atau apa, atau gue lagi kunjungan kemana, nobar film atau apa, ada temen pesantren gue nih, mau dia baik dulu sama gue, mau dia jahat sama gue dulu, gue sapa, apa kabar, gue bilang gitu. Dengan sapaan kayak gitu aja kan artinya mereka udah seneng kadang gitu kan. Jadi gue sempetin tuh, karena berarti lu kalau misalkan gue ini ya, lihat-lihat lu nggak ngelupain orang-orang yang dulu pernah kenal sama lu, pernah nemenin lu segala macam gitu. Iya, karena kita belum tentu tahu gini ya. Enaknya teman lama yang udah pasti tulus sama kita tuh, kita udah tahu gitu. Kita udah saling tahu jelek baiknya gitu. Kalau orang baru kan kita belum tentu tahu dia niatnya baik atau enggak sama kita. Benar-benar. Gitu, ya kan? Gue lihat juga ini studio baru, lu mau ngapain nih sebenarnya? Gue lihat dari dia perartisan lu itu, terus sekarang tiba-tiba lu pengen bikin YouTube gini. Iya, ini baru. Ini studio baru ya? Baru banget nih. Ini aja masih oplet loh. Iya sih, gue soalnya gue pesen lampunya belum nyampe, jadi udahlah. Ya kan? Itulah. Jadi alhamdulillah sekarang gue juga udah bikin PT dalam bidang entertainment, buat bikin film, bikin musik, bikin media apapun itu, pokoknya gitu deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bantu-bantu kalau gitu. Ya, ini teman-teman. Kalau itu tadi ngejilat. Teman-teman yang lain ngeliat ngelamar juga. Kalau itu tadi ngejilat. Tapi gue selalu bilang ke teman-teman yang ketika ketemu, wah Kir udah jadi orang sukses sekarang. Gue bilang, hidup tuh berputar, gue bilang. Bisa jadi ntar lu lebih dari gue. Jadi gue kasih semangat teman-teman kalau ketemu gue gitu. Gue ajak main, gue bikin gak ada gap gitu. Kayak ya walaupun gue sekarang dilihat orang sudah sebagai artis atau sebagai aktor,
ya lu teman gue, lu tetap teman gue gitu. Iya sih, orang-orang mungkin melihat Syakir tuh sangat besar ya. Saya enggak, sangat kecil menurut saya. Itu oke gitu, nggak apa-apa. Karena badannya Ya kecil. mungkin dia melihat gue kecil tapi melihat saldo gue besar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba. Tapi gue dari dulu orangnya loyal gak? Dari zaman pesantren. Gue kan dari zaman pesantren kadang dulu dapat duit tuh kadang kalau dari ngisi apa segala macem. Loyal, Syakir ini lumayan loyal. Dulu tuh ya, gue pertama kenal Syakir ini cerita kita ya cerita. Ya. Dulu pertama kenal Syakir itu gue sekamar sama Lubis juga bisa. Iya. Sama Lubis juga sekamar itu pertama kenal Syakir. Ini orang takut ke kamar mandi. Ini orang takut ke kamar mandi. Umurnya berapa gue? Kapan itu ya? Kelas 1 SMP bisa? Kelas 1 SMP ya, gue takut ke kamar mandi. Dia tuh takut ke kamar mandi karena memang kamar mandi pesantren itu dulu ngeri gitu. Emang lorong gitu kan, terus kayak sepi gitu, dia takut ke kamar mandi. Gimana? Gue kalau mau ke kamar mandi gimana? Dan kebetulan dia itu baru datang baru pertama kali datang, terus dia belum mandi sore apa belum mandi dari pagi, gue nggak tahu lah tuh, itu belum mau mandi. Oh iya, itu baru banget anjir. Iya kan, baru banget Masuk pesantren tuh. Terus abis itu, tapi untungnya pas banget itu gue mau ke kamar mandi juga. Jadi dia nanya kan di kamar tuh, ada yang mau kamar mandi nggak? Dengan pedenya bocah kecil itu kan, ada yang mau kamar mandi nggak? Gue bilang, mau kamar mandi, ayolah bareng, gue bilang gitu. Bareng, ya udah kita bareng kamar mandi. Gue sekedar pengen buang air besar gitu, kayak cuma sebentar doang kan. Dia mandi. terus Jadi pas gue udah selesai nih, keluar kamar mandi, udah belum? Wih, bentar, belum. Di dalam kamar mandi itu saut-sautan kita. Dia mandi sambil ngobrol jatuhnya sebenarnya. Pertama kali gue ketemu Syakir tuh. gue dulu soalnya ya dulu takut hantu gitu dulu ya. Dulu kayak karena gue sering nonton film horor apa segala macem kan pas kecilnya gitu. Terus gue juga emang sendiri dari dulu gitu. Terus gue suruh tungguin ya selesai mandi. Gue nungguin dia sampai selesai. Tuh nggak tahu lah. Tapi memang karena waktu free kosong udah malam gitu, kalau ngapa-ngapain gitu. Jadi gue kayak baru ini orang siapa gitu, orang ini gitu. Tapi yang bikin gue ke-trigger itu karena ada satu orang di kamar itu, gue lupa siapa. Terus kayak bilang, ini tuh dia nih pernah ngisi azan di ini di Trans 7. Dan nggak lama dari situ gue ke flashback. Ini tuh salah satu orang yang bikin buka puasa gue lama. Karena dulu tuh dia azan di, kalau seinget gue ya, dia azan di Trans 7 tuh lama banget, bener-bener kayak 7 harokat lebih gitu. 7 ketukannya beda, temponya beda. Jadi bikin buka puasa gitu lama gitu. Yang gue anehnya, lu kenapa nungguin gue selesai ajan? Kan nggak harus la ilaha illallah lu baru buka. Allah Akbar juga udah. Gue tetap buka. Dengar azan kan waktu kecil sama keluarga gitu. Kita makan, tetap buka. Azan nih, azan loh, doa, buka, makan gitu. Cuman gue selesai makan, itu lu masih azan. Itu. Lu tahu nggak? Itu gue sampai subuh belum buka. Enggak dong, kelamaan dong. Cuman itu lama banget. Oh ini orangnya, kata gue. Oh ini orangnya, setelah gue inget-inget lagi. Oh ini orangnya gitu. Ternyata orang ini berkesan gitu. Terus gue, oh orang ini ternyata pernah masuk TV gitu. Dulu kan masuk TV kan ya wah banget gitu kan. Tapi gue tetap aja minta temen gue ke kamar mandi. Jadi biasa aja jadi sekarang. Iya. Tapi kalau sekarang enggak lah. Sekarang ya soalnya sekarang kamar mandinya nggak lorong. Di kamar udah kamar mandi sendiri. Iya, kamar mandi ya. Jadi lebih beda. Aduh, terus apa lagi yang gini, orang kan banyak yang nggak tahu nih ya. Syakir tuh orangnya kaku nggak sih? Gitu kayak. Syakir kan gue nih gue emang orangnya kan bukan gue pengen soalim atau apa di sosial media, cuman gue pengen sosial media gue tuh hal-hal yang kayak bermanfaat gitu, tidak menunjukkan ketidakbermanfaatan lah ya. Kayak kan ada yang bilang tuh ya, pencitraan gitu kan. Lah emang sosmed itu tempat pencitraan gitu. Siapa di sosmed yang nggak pencitraan?
Cuman ada yang mencitrakan Secara berlebihan. ada yang mencitrakan secara nggak berlebihan gitu ya. Be yourself-nya juga ada. Tapi semuanya itu membangun citra kan di sosmed. Ya, karena gue memang pengen dikenal memang bisa ngasih manfaat atau pesan-pesan buat anak muda lah gitu. Selain memang gue juga dikenal sebagai aktor juga gitu ya kan. Jadi salah nggak sih menurut lu gue? Enggak, karena kan apa namanya ada pepatah bilang don't judge book by a cover gitu kan. Jangan memandang suatu buku dari covernya gitu. Tapi kalau misalkan buku nggak ada covernya, hancur tuh isinya. Ya kalau nggak ada covernya gitu, orang gimana tertarik mau beli gitu. Kayak contoh nih, jujur nih ya, jujur mungkin fans juga udah banyak yang tahu gitu. Kayak gue di belakang layar gue ngerokok. Tapi kalau di depan layar, kenapa gue nggak mau? Ada kadang teman-teman gue bilang kayak, udahlah jadi apa adanya. Gue bilang, sosial media tuh bukan kayak tongkrongan kita ya, yang semuanya seumuran kayak lulu pada. Gue bilang, di sosial media gue ada anak-anak, ada ibu-ibu. Oh berarti gue salah dong nih ngerokok nih tadi nih ada. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Itu kan itu gue ya. Itu kan lo gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau gue punya prinsip kayak gitu, kayak nggak semua hal harus ditampilkan. Karena di sosial media gue ada ibu-ibu, ada anak-anak. Gue nih seorang public figure gitu ya kan. Mungkin kalau gue nggak public figure ya gue akan begitu gitu. Tapi ini public figure coy, ada anak-anak di mana mereka melihat lu, nanti mereka bangun jadi generasi yang gimana gitu ya kan. Ada ibu-ibu di situ. Wah, kalau ngelihat kita gimana nanti dia nular ke anaknya atau apa ya kan. Terus ada anak-anak muda juga yang, jadi gue lebih memilih kayak di sosial media gitu kan, gue pengen jadi orang bermanfaat. Nah gitu. Bahkan gue kadang kalau lagi di fans gitu, di lokasi syuting ngerokok atau apa, gue lagi nyutradarain, fans foto-foto aja gitu, gue nggak pernah masalah gitu. Dan mereka alhamdulillahnya fans gue memahami itu gitu, karena gue juga udah di umur yang menengah dewasa juga kan gitu. Dan gue jujur buat nahan yang lain-lain di dunia entertain, gini, kadang ada sesuatu yang bisa menjadi pengecualian gitu untuk dakwah. Ya rokok kan gak haram, kecuali alkohol, itu gue gak nyentuh. Rokok gak haram gitu, rokok makruh gitu ya kan. Nah, di dunia artis, kadang kita ngobrol ya kan. Kadang kan ada yang minum, ada yang apa. Nah, gue itu ya udah cukup di rokok doang gitu. Untuk menahan yang lain-lain gitu. Akhirnya ya, ngerti kan? Ngerti lah. Jadi untuk nahan yang lain-lain, dan itu juga nggak gue lakukan sebelum gue umur 17 tahun ke atas gitu. Akhirnya ketika 17 tahun ke atas ya gue kemudian ya udahlah gitu ya kan. Karena juga 17 tahun ditinggal menikah. Jadi rokok lah gitu. Tapi gue belum mau bahas itu gue nggak mau kan. Next ya. Gue nggak mau. By the way dia tahu banget deh cerita aslinya nanti deh. Nanti di episode yang lain kita bahas. Tapi artinya gitu teman-teman banyak yang bilang gitu ya. Gue bilang kayak gitu, nggak semua sosial media tuh kayak tongkrongan lu pada yang slow sama gue atau apa gitu. Gini, semakin dewasa lu harus semakin tahu menempatkan sesuatu, ya nggak sih? Gitu. Sebenarnya itu adalah hal basic ketika di pesantren. Cuman karena waktu di pesantren kita itu masih belajar, jadi masih kurang memahami itulah. Sebenarnya kalau gue bilang di pesantren tuh kita gitu. Walaupun tapi gue kalau misalkan bilang gue pesantren agak berat banget, ntar gue kayak lu. Enggak santai. Ntar gue dipandangnya buah banget gitu kan. Kita di pesantren juga nggak lurus-lurus banget. Enggak, saya boarding school. Saya boarding school. Saya cuma numpang nginep. Enggak. Tapi dari sistem pesantren itu sebenarnya diajarin buat lu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kayak ya waktu lu ngaji, waktu lu belajar ya lu belajar, waktu lu bermain ya waktu lu bermain gitu. Ya gini, ada saat-saatnya lu bersikap gimana lu bersikap saat sama temen lu, gimana sama guru, gimana bersikap di depan orang tua, dan gimana bersikap di depan publik. Benar. Dan orang yang dewasa, seorang pemimpin, dia tahu menempatkan tempat-tempat di mana dia bersikap gitu. Jadi gua selalu gua kalau keluar bahasa apaan aja keluar kalau lagi sama teman gitu. Cuman kalau di sosmed nggak bisa, boy. Ya nggak? Tidak bisa. Karena dia dipandang banyak orang. Kalau saya bukan berarti gua pengen dipandang. Syakir bagus. Enggak.
Bukan kayak gitu, cuman gue pengen orang yang mandang gue itu ngambil baiknya. Makanya yang gue keluarin baiknya. Gini loh, kita nih lo ya, gue kasih air putih, akhirnya yang minum apa? Air putih. Kalau gue kasih alkohol ya coba, yang lu minum jadinya alkohol. Nah gitu maksudnya di sosial media. Ya kita sodorin yang baik. Karena apa? Karena media sosial itu tempat orang-orang mencontoh. Gitu. Nah, setidaknya kalau kita nggak bisa memperbaiki generasi bangsa, ya setidaknya kita nggak merusak pikiran dan mata mereka lah dengan postingan kita yang aneh-aneh, nggak? ya benar. Yo, kayak gitulah. Nah, gue mau lanjut banyak banget ngobrol, tapi kayaknya di episode yang selanjutnya nih. Lu udah tahu nggak mau bahas apa? Di episode Kir, kita tuh, gua tuh ketemu lu pengen ngobrol secara pribadi, nggak ada kamera gini sebenarnya nih. Karena tiba-tiba gua ya lu anggap aja kamera-kamera ini pohon pisang lah atau apa. Berarti gua dapat lah ya. Oke lah, Dikit lah ya, dikit lah ya. jadi Dikit lah ya, dikit lah ya. habis ini Dikit lah ya. lu kan tahu banget nih tentang Ya masa lalu lu dengan ya, bukan cuma masa lalu, udah biasa kalau bahas tinggal nikah. Gimana gua pertama kali misalnya kenal cewek, first love gua, terus setelah first love gua ngapain, setelah ditinggal nikah gua ngapain, lu kan tahu banget. Dan kita tuh nyambung karena lu ngalamin juga di situ kan. Ya oke gitu ya, oke gitu. Ya itulah, makanya jangan ledekin temen. Sebelumnya ngerasain lo. Ya, dan itu akan kita bahas nanti. Tapi jangan pulang dulu. Santai. Beliin rokok. Enggak, ini perjanjian dulu lah ya. Tapi gue dapet lah ya. Lu ngundang gue lagi deh. Buat bensin pulang aman lah ya. Salaman dulu kita, aman lah ya. Oke, episode kali ini guys. itu next mungkin abis ini di episode kedua kalian tunggu kita akan ngulik tentang Siapa sih Sakir Daulay? Iya. Siapa sih Sakir Daulay? Jangan ngulik gua, siapa sih yang ngeliat gua? Lu lah, gua ngulik lu ntar lah ya. Bener ya, gua nanti akan jawab apapun yang diceritakan atau yang ditanya sama Aksa. Deal ya. Kalau gue nanya apa, Apapun. Gue nanya apa, lu jawab ya. Ya. Deal ya. Deal. Oke. Di episode kedua, oke, makasih, itu dia episode pertamanya. Dan gue butuh saran karena ini gue baru serius YouTube, ya kan? Gila. Oh, jadi gue capek lah seriusin cewek, ujung-ujungnya orang tuanya malah Ayo, tolong memandang sebelah mata. Kamera ini bentar lagi masuk TikTok. Udah lah, Kata-kata masuk TikTok nih. Iya, masukin TikTok nih. Ya silakan. Masukin TikTok ya. Oke, 1, 2, 3 action. Udahlah, sekarang tuh kayak makin dewasa tuh kayak pengennya seriusin hal-hal yang benar-benar menghasilkan aja nggak sih buat diri kita. Kayak udahlah, capek kayak serius buat relationship juga yang ujung-ujungnya ya seenaknya gitu aja, dia mutusin, keluarganya mutusin, udahlah gitu. Buat apa nyeriusin hubungan gitu kalau nanti hubungannya juga belum tentu kan sampai nikah gitu ya. Mending gue serius sekarang buat cita-cita, jadi nanti orang yang nikah sama gue dia merasakan hasil dari keseriusan gue sekarang. Wih, gila. Tolong editor TikTok ya. Tolong ya masukin ya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lanjut nanti, ya kan? Habis ini kita sebatang dua batang dulu ngobrol pribadi lu. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe 2 kali gue ngomongnya. 3 kali biar ganjil. Like, comment, dan subscribe. Kasih saran kalian. Next, gue cocok ngobrol sama siapa? Misalnya dari teman-teman gue atau orang-orang yang gue follow kan kayak dan ada misalnya ya siapa teman-teman artis gua atau siapa nanti ya. Ada Habib Hussein Adar juga boleh tuh, seru ya kan? Boleh. Terus ada Fuji, Torik, terus siapa nanti? Keanu, lu ngobrol sama Adil. Nanti coba gua omongin, semoga mereka mau membantu gua yang lagi mulai serius ini untuk berkonten ya. Tapi nanti gua pengen kalau podcast lain kan nguliknya tentang dunianya, gua ngulik tentang pengalaman akhiratnya. Tapi ya ada dunianya juga lah. Kan gue kayak gitu, bener nggak? Benar. Gue balance kan dunia akhirat. Oke. Kasih saran terbaik kalian buat konten-konten ke depan dan thank you Sa. Oke. Abis ini kita lanjut lagi, oke? Belakang lah di Aman lah, aman lah, oke? Thank you semuanya. Jangan lupa bahagia. Enggak, gue belum dapat sih buat. Ya udah nggak usah penutupan. Dadah. Oke, dadah semuanya. Thank you, sehat-sehat. Jangan lupa pakai masker. Itu udah nggak kok. Udah. Oke, sehat-sehat semuanya. Semoga obrolannya bisa membuat kalian hurra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.